Halo semuanya, kami dari kelompok S, mata kuliah Kimia Umum, PPKU IPB University Angkatan 62. Dengan saya, Muhammad Arjuna Putra Hartanto, dan rekan saya, Muhammad Fahrel Javier Bosti Zubir, Nahla Salsabila, dan Raishan Kailani Aziz. Kami akan menjelaskan mengenai cemaran bakteri pada sumber air, sungai atau danau, dan penanganannya. Air sungai dan danau bisa tercemar bakteri patogen dari aktivitas manusia. Kontaminasi ini membuat air tidak nyaman. Banyak kasus diare, kolera, dan infeksi lain terjadi karena air yang terkontaminasi. Oleh karena itu, perlu untuk kita mengetahui sumber cemaran dan dampaknya. Selanjutnya, penyebab pencemaran bakteri pada air. Yang pertama, masuknya limbah domestik. Ini adalah sumber paling langsung, karena tinja manusia atau hewan membawa bakteri seperti E. coli dan Enterococcus. Ketika limbah masuk tanpa pengolahan, bakteri terdispersi dalam air sehingga sebagai suspensi mikrobiologis. Yang kedua, limpasan pertanian. Air hujan membawa kotoran ternak, sisa kompos dan bahan organik dari lahan pertanian. Nah, jadi molekul organik kompleks dari pupuk kandang yang mudah terurai dapat meningkatkan BOD, sehingga kondisi kain nutrisi mendorong kolonisasi bakteri. Selanjutnya, pembuangan limbah industri pengolahan pangan, seperti industri seperti peternakan ayam, susu, ikan, atau daging, sering menghasilkan limbah organik yang tinggi. Nah, kaitannya apa? Karena senyawa protein dan lipid dalam limbah mudah mengalami dekomposisi sehingga menyediakan nitrogen dan karbon bagi bakteri. Yang keempat, pembuangan sampah organik ke air. Buah busuk, sisa makanan atau vegetasi mati yang dibuang ke sungai atau danau membusuk secara kimiawi. Akan adanya hidrolisis dan oksidasi sehingga menjadi medium makanan bagi bakteri pembusuk. Yang kelima, sedimentasi dan biofilm alami. Sedimentasi dan biofilm alami bakteri bisa muncul bukan hanya dari polusi manusia tapi juga sumber alami seperti sedimen organik di dasar sungai, sisa tumbuhan atau biofilm di batu. Nah, asumsinya mengira semua cemaran berasal dari aktivitas manusia itu ngabain proses alam yang berperan menyembuhkan bakteri saat kondisi kimia mendukung. Selanjutnya yang keenam, suhu air yang hangat. Suhu tinggi mempercepat reaksi kimia dan metabolisme bakteri sehingga pertumbuhan populasi lebih cepat. Ini termasuk pemanasan dari perubahan iklim atau dari pembuangan air panas. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, rendahnya oksigen terlarut atau DO. Selanjutnya adalah kondisi pencemaran air didominasi oleh masuknya limbah industri, limbah domestik pertanian ke permukaan air. Adapun dampaknya langsung pada makhluk hidup. 1. Kesehatan manusia. Konsumsi air tercemar menyebabkan keracunan, gangguan pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang seperti kanker, kerusakan saraf akibat paparan logam berat. Yang kedua adalah biota air. Kematian massal ikan dan makhluk planik akibat kekurangan oksigen yang disebabkan oleh pertumbuhan alga berlebihan. Yang ketiga adalah rantai makanan. Terjadinya pemekatan hayati di mana zat beracun terakumulasi dan meracuni organisme pada setiap tingkatan makanan. Yang keempat adalah tanaman. Tanaman terpapar bahan kimia berbahaya yang mengurangi hasil panen dan merusak tanah. Untuk mengatasi pencemaran bakteri pada air sungai dan danau, dapat dilakukan beberapa upaya mulai dari yang paling sederhana hingga yang memerlukan peran pihak tertentu. Upaya sederhana meliputi merebus air hingga mendidih agar bakteri patogen mati, serta menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sumber air. Selain itu, penggunaan jamban sehat penting untuk mencegah tinja masuk ke sungai atau danau. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai bahaya air tercemar dan pentingnya perilaku hidup bersih. Pada tingkat yang lebih besar, pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL menjadi langkah penting untuk mengolah limbah sebelum dibuang sehingga dapat menekan pencemaran bakteri di perairan. Terima kasih. Cemaran bakteri bisa dicegah, kuncinya menjaga sumber air dan memperbaiki cara mengelola limbah. Setiap pengguna air bertanggung jawab menjaga kualitas air. Setelah mengetahui cara mengatasinya dan dampaknya, kita jadi mengetahui kalau tindakan kecil dari setiap orang itu penting untuk menjaga air tetap aman.